ChatGPT dilarang di Stack Overflow. ChatGPT itu sangat membantu, tools AI yang sangat membantu untuk membuat landing page, kode-kode script misalkan, atau menulis apapun itu, ditanya apapun juga ngerti. Kenapa kok dia di-banned sama Stack Overflow? Aku juga barusan baca-baca, kok bisa Stack Overflow membanned ChatGPT. Kita lihat di sini. Apa ya sifatnya itu ya cuman sementara. Nah, secara keseluruhan karena rata-rata mendapatkan jawaban yang benar dari ChatGPT terlalu rendah. Postingan jawaban yang dibuat oleh ChatGPT sangat berbahaya bagi situs dan pengguna yang bertanya dan mencari jawaban yang benar. Kita developer biasanya kan kalau kita nyari error atau apa itu kan biasanya kan kita larinya ke Stack Overflow. Ya enggak? Kita ngetikkan kode errornya, terus kita enter di Google, muncul Stack Overflow, ya kan? Gimana ceritanya kalau misalkan jawaban yang kita dapat itu misalkan dari ChatGPT? Nah, itu agak bahaya menurutku ya. Kenapa? Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Contohnya gini, kalau kita itu bukan seorang spesialis di bidang tersebut. Contoh nih, aku nanya soal login Stack Overflow, aku ada error otorisasi misalkan gitu. Nah, tapi jawabannya dari ChatGPT, ada orang posting nih jawaban set dari ChatGPT. Ya aku nggak tahu kalau misalkan jawabannya itu dari ChatGPT, hanya yang posting kan yang tahu kalau misalkan itu jawaban dari ChatGPT kan. Nah, bahayanya gini, kalau misalkan kita cuma telan mentah-mentah info yang dari ChatGPT, itu dampaknya ya bisa menyesatkan sih. Kenapa? Karena kalau ChatGPT kita tanyakan langsung ada jawabannya. Benar memang langsung ada jawabannya, tapi belum tentu benar loh. Kita baca lagi ya di sini. Masalah utamanya adalah meskipun jawaban yang dihasilkan dari ChatGPT memiliki tingkat kesalahan yang tinggi, biasanya jawaban tersebut terlihat bagus dan jawabannya sangat mudah dibuat. Nah, ini siapapun nggak peduli, mau dia itu seorang web developer kayak mau dia seorang mobile developer atau nggak spesialis pun, kan orang yang jagonya mancing tapi jawab pertanyaan di Stack Overflow ini dengan jawaban coding ya nggak masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau jawabannya itu dihasilkan dari ChatGPT. Nah, soalnya gini, penanya itu jawabannya itu sangat spesifik gimana? Kan belum tentu ChatGPT bisa memberikan jawaban yang memuaskan gitu ya. Paham ya yang saya maksud ya? Banyak juga orang yang mencoba ChatGPT untuk membuat jawaban tanpa keahlian atau kemauan untuk memverifikasi bahwa jawabannya ini benar sebelum diposting. Nah ini agak bahayanya di sini. Jadi salahnya itu di sini. Kalau misalkan ada orang pakai ChatGPT itu nggak salah sebenarnya, karena dia memanfaatkan teknologi, ya enggak. Nah, kalau buat pemula ya itu sangat bagus banget gitu. Nah, masalahnya kalau misalkan kita posting jawaban, bikin sebuah artikel mungkin, karena kan bisa generate artikel ya si ChatGPT ini. Nah, masalahnya adalah konten yang nggak diverifikasi, kontennya itu benar apa enggak. Langsung misalkan generate konten dari ChatGPT, nggak salah, tapi yang lebih baik adalah diverifikasi dulu jawabannya itu benar nggak ya. Contoh bikin artikel soal cara berenang, ChatGPT ngerti cara berenang, dia kasih tips 1, 2, 3, 4, 5. AI-nya mungkin benar, tapi lebih baik kita verifikasi dulu. Itu benar nggak? Ya kita cari dulu sumbernya dari misalkan dari artikel-artikel yang valid, contohnya dari Kompas, dari detik.com, supaya jawaban dari ChatGPT ini kita nggak telan mentah-mentah gitu ya. Kecuali kita praktek pakai kode. Kalau coding kita copy paste dari ChatGPT, hasilnya langsung kelihatan error apa enggak. Kalau konteksnya membuat konten untuk digital, menjawab pertanyaan orang lain di dunia maya kayak gini-gini ya, Stack Overflow, YouTube atau dari mana. Gimana ya, ini kan juga Stack Overflow ya. Kita berdiskusi dengan developer yang lain, ada yang spesialis, ada yang sudah profesional, udah bertahun-tahun gitu ya. Nah, itu kan apa ya, buat mencari jawaban kan insya Allah kemungkinan besar kan kredibel, ada yang checklistnya gitu kan ya. Ada orang yang benar-benar spesialis lah di sini. Lah itu bisa kalah dengan orang-orang yang biasa saja. Ya dalam tanda kutip pemula gitu ya. Pengen membantu, niatnya sudah bagus membantu, tapi dari hasil
ChatGPT. Kalau ya namanya juga robot itu ya memudahkan. Ada baiknya konten seperti itu tidak diperbolehkan. Namun apa yang kita lakukan sebagai kurator, posting di atas mengatakan bahwa jawaban dapat terlihat seperti jawaban yang baik ya. Jadi dari ChatGPT itu jawabannya itu seakan-akan kayak informatif ya, bagus, terstruktur gitu. Nggak taunya dari ChatGPT. Salah, nggak masalah sebenarnya, tapi lebih ke harus kita verifikasi dulu, bener ndak ini, baru kita posting gitu ya. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalkan ada orang posting eh, jawaban, misalkan artikel, bikin blog sendiri, artikelnya itu dari full dari ChatGPT, ya nggak diverifikasi dulu demi konten yang otomasi, itu juga bahaya menurutku. Kenapa? Ya, terlalu instan untuk membuat konten, mengakibatkan orang nggak mau validasi isi kontennya itu terbukti apa enggak gitu loh, sesuai enggak dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Itu ya bahaya kalau kita sekitar bikin konten, ya kita bikin skrip YouTube soal A, tapi langsung jadi instan, langsung bikin AI-nya langsung bikin apa namanya, script writernya 500 kata ya. Ya itu ya agak bahaya. Kenapa? Kita harus validasi dulu. Ya kan kita harus baca-baca juga gitu kan. Cuman masalahnya kita tahunya dari mana kalau itu jawaban diambil dari ChatGPT kan, kita nggak tahu ya. Karena yang di-generate misalkan teks juga gitu. Kita generate-nya dari teks, terus kita posting juga teks. Gimana sistem mengetahui kalau itu dari jawaban ChatGPT? Nggak bisa. Taunya dari mana? Diskusi di kolom komentar ya. Gimana cara mengetahui itu sebuah konten itu dari ChatGPT ya. Nah, kalau dari konten-konten saya yang dari channel ini ya bikin landing page itu ya jelas-jelas saya pakai ChatGPT ya. Tapi benar-benar ada buktinya, hasil nyatanya itu ada, kelihatan gitu ya. Ini bisa beneran apa enggak? Seperti itu ya. Hari ini semoga info curhat yang seperti ini ya bisa berguna untuk kita developer terutama, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you.